Hai teman sekalian, jumpa lagi di part 2 Rubik 4x4. Yuk kita simak sama-sama. Before that, don't forget to subscribe, like, comment, share, and turn on your notification. Thank you. Ya, sekarang kita mulai tutorial menyelesaikan 4x4 Rubik part 2 ya, part 2. Bagian kedua yaitu kita akan menyelesaikan edge ini ya, bagian samping. Tujuannya adalah untuk mendapatkan posisi Rubik yang seperti 3x3. Contohnya yang sudah jadi itu ini. Kalau kita posisikan di warna hijau akan seperti ini ya. Hijau mana sih? Hijau. Akan seperti ini. Nah, ini ya, nanti kita akan menyusun yang seperti Rubik 3x3. Sebelumnya seperti biasa kita minum kopi dulu. Di bagian 2 ini kenapa kopinya warnanya hitam? Karena kita akan naik ke tingkat yang lebih sulit, jadi kopinya juga harus di-upgrade dari yang biasanya krem ke yang hitam, but still without sugar. Oke. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana sih caranya untuk membuat edge yang seperti ini? Kita belum memerlukan rumus, walaupun sebenarnya kalau mau dibuat rumus bisa. Ini lebih ke kita melogika aja. Jadi lebih singkatnya itu seperti ini. Jadi kita pertama itu mencari terlebih dahulu pasangan-pasangan yang terpisah. Pasangan-pasangan yang terpisah. Misal kita cari ya, merah sama putih ada di sini. Oke. Kita posisikan merah dan putih itu di sini. Ya, coba diperhatikan seperti ini. Nah, ini karena posisinya belum ini, kita putar yang ini. Kita ambil lagi ini. Oke? Ngerti ya maksudnya ya? Jadi setelah nanti pada prakteknya nanti kita akan membawa dia ke sana. Oke, membawa dia ke sana. Jadi ini posisinya berpasangan. Membawa dia ke sana, posisinya berpasangan. Bisa juga yang bawah kita bawa ke sana. Tapi nanti akan kesulitan karena kita harus memproses yang bawah. Kalau kita memutarkan ke sana, kita harus memproses yang bawah sini. Tapi lebih mudah kalau ini yang diputar ke sini. Jadi kita akan memproses yang di atasnya untuk bisa mengembalikan ini. Oke, you got it? Oke. Untuk bisa kita nantinya akan mengembalikan posisi tengah. Setelah kita pasangkan seperti ini, yang di atas ini harus berubah. Jadi harus kita istilahnya itu kita memindahkan yang belum jadi seperti ini. Jadi tidak ada resiko untuk yang sudah jadi rusak kembali. Kita kembalikan dulu coba. Oke, caranya seperti ini. Tempatkan di sini. Oke, tempatkan di sini, bagian sini. Itu yang masih scramble, yang masih belum jadi. Coba ya, kita mulai ke sini. Kita buang ke atas. Oke ya. Biar ini tidak berubah lagi, kita taruh di depan.
Kemudian yang ini kita kembalikan ke bawah, posisi tengah kita kembalikan lagi ya. Jadi kita dapatkan merah putih yang sudah jadi, kemudian tengah kuning tetap tidak rusak, tidak bergeser. Oke, kita akan mencari yang lain lagi sampai habis. Misalkan ini biru dengan merah, ini biru dengan merah. Gimana caranya biar dia posisinya itu saling nanti kalau digabungkan saling sejajar. Caranya seperti ini. Oke, sudah ya. Nanti kita akan memproses yang atas. Tadi saya sudah jelaskan ya kenapa harus memproses yang atas, karena kita akan menggerakkan yang atas bukan yang bawah, lebih mudah yang atas. Dan dengan cara yang sama kita lihat di sini. Tadi kan sebelah sini ya, kebetulan ini yang di sini, kita akan menggeser ini ke sini. Jadi posisi yang di sini kita harus menempatkan di sini yang belum berpasangan. Jadi tidak ada resiko untuk kita merusak tatanan. Kita coba ya, kita pasangkan, kita buang ke atas, kita taruh di depan, kita kembalikan ini ke bawah, kemudian kita kembalikan posisi kuning. Oke, jadi kita dapatkan merah dan biru yang tadi. Kita cari yang lain lagi, misalnya ini biru dengan kuning, biru kuning, posisinya ada di sini, biru kuning. Kita buat dia seperti ini, kuning biru kuning. Seperti tadi kita akan memproses yang atas, tapi sebelumnya kita cek di sini dulu ya. Ini sudah bagus, sudah pas di sini ya. Baik, kita mulai. Posisikan dia di sini, buang ke atas, taruh di depan, balik ke posisi semula, kembalikan center. Kita proses yang lain, misalkan ini merah kuning, kita cari merah kuning ada di mana? Merah dan kuning. Merah kuning ada di sini. Oke, kebetulan kita udah dapat posisi yang benar seperti ini. Kita kembali ke seperti yang tadi pertama, kita memproses ke arah kanan. Ke kanan, kemudian buang ke atas, taruh di depan, kembalikan posisi. Oke, kita dapat ini. Kita cari lagi orange kuning. Orange kuning, where are you? Ini orange kuning. Ya, orange kuning kita posisikan di sini. Nah, di sini kita harus mencari yang belum bagus posisinya. Ini kita taruh di sini. Kita proses seperti tadi. Kita pasangkan, kita buang, taruh di depan, kita kembalikan posisi tengah. Oke, tinggal beberapa lagi yang belum berpasangan, hanya tinggal 4 kalau nggak salah 4. Jadi kita teruskan prosesnya sampai dia benar-benar mendapatkan semua yang sudah jadi. Kita pasangkan, kita buang ke atas, kita kedepankan, kita kembalikan posisi. Kemudian ada lagi yang belum, ini kita pasangkan, buang ke atas, ke depan, kembalikan posisi ya. Ada beberapa lagi yang belum. Kita pasangkan, buang ke atas, geser ke depan, kembalikan posisi. Kita hanya tinggal 2 ini ya. Nah, ini tinggal 2 ini. Biasanya ada juga yang langsung jadi semua, tapi ini adalah kondisi khusus. Kondisi khusus adalah kondisi di mana tinggal hanya dua pasangan yang saling berhadapan seperti ini. Ini orange, kuning, hijau. Ini
kuning hijau di sini. Jadi ini kondisi khusus ini memerlukan rumus untuk memasangkan ini dengan ini. Rumusnya seperti ini. Kemarin pada saat tutorial 3x3 kita sudah pernah belajar tentang posisi ya, tentang pergeseran posisi. Jadi saya berasumsi bahwa kalian sudah tahu posisi mana yang saya maksudkan ketika saya menyebutkan R atau U atau T ya, kemudian F, R dan lain-lain, ditambah dengan kode aksennya. Sekarang kita akan menambahkan satu jenis langkah, yaitu adanya misalkan ini ya, T itu kan kalau di 3x3 ke sini T, tapi sekarang ditambahkan dengan T besar dan T kecil. Jadi artinya T besar dan T kecil itu artinya antara T atas dengan T yang tengah. Jadi seperti ini. Jadi kalau nanti saya sebutkan T besar dan T kecil di tulisan nanti ya ada tulisannya, berarti seperti ini. Atau kalau misalnya pakai aksen berarti kalau T besar aksen itu berarti ke sini, kalau T besar T kecil aksen berarti dengan senternya ikut. Oke, rumusnya untuk memasangkan ini adalah begini. Begini. Ya, ke depan. Kemudian yang atas, tapi nggak dengan yang tengah. Kemudian kita kembalikan R-nya. Kita proses F. F itu front. Kemudian R aksen. F-nya kita kembalikan. Kemudian R. Kemudian kita kembalikan posisi yang pertama yaitu T besar dan T kecil. Seperti ini ya. Jadi sudah selesai semua, tinggal kita coba ya. Kuning itu kita posisikan kuningnya semua. Oke, kuningnya ada di Oke, sebentar, ini belum. Ya, seperti ini. Kemudian ini hijau. Nah, bisa kita lihat bahwa kita telah mendapatkan posisi tanda plus yang kita jumpai ketika kita akan menyelesaikan rubrik 3x3. Jadi setelah semua proses ini, proses yang akan dilalui untuk menyelesaikan ini adalah gabungan antara 3x3 dengan tambahan beberapa rumus khusus pada kondisi khusus untuk 4x4. Jadi kalau sudah dapat posisi plus ini, kita tinggal mengisi cornernya. Pasti kalian masih ingat bagaimana cara mengisi cornernya. Seperti ini ya. Kita perlu ingat bahwa warna kuning di sini dia harus bersesuaian dengan corner senternya. Jadi kita tidak bisa asal menaruh warna kuning di atas. Jadi harus seperti ini. Kita tinggal satu kuningnya yang belum. Nah, jadi seperti inilah posisi sebenarnya dari 3x3 yang akan kita proses lebih lanjut. Jadi seperti itu ya. Ini pada dasarnya adalah layer pertama dari rubrik 3x3. Kemudian setelah ini kita akan memproses layer kedua. Layer kedua ini pada dasarnya sama dengan 3x3, hanya kan ini ada 2. Jadi layer kedua itu tumpuknya 2 gitu ya.
numpuknya 2 di sini. Jadi kita harus kalau menganggapnya ini adalah satu kesatuan. Jadi sama seperti kita menggunakan rumus 3x3, kalau kita sudah menyelesaikan layer 1, kita akan menyelesaikan layer keduanya. Layer keduanya di sini seperti yang sudah pernah saya contohkan waktu itu tutorialnya yang 3x3, pasti kalian sudah tahu ya. Jadi kita cari yang posisi mana yang akan diisi tapi yang tidak ada warna di atasnya. Contohnya seperti ini. Ya, jadi ini merah sama hijau kita taruh di sini sama. Jadi kita perlakukan tumpukan 2 ini sebagai satu kesatuan. Oke, kita cari yang lain lagi. Ini sebenarnya sama ya, tingkat kesulitannya, tingkat kemudahannya sama. Jadi kita tidak sebenarnya kita menyelesaikan kubik itu karena kalau tidak bisa karena takut aja, takut ini kalau misalnya sudah jalan kemana nanti rusak nggak bisa kembali lagi. Oke, kita coba yang ini. Ya, kita coba yang birunya. Ya, tinggal satu lagi yang belum ini. Oke. Ya. Jadi layer kedua sudah selesai. Kita punya rubik yang sudah terbentuk 2 layer dan kita tinggal memproses yang atasnya. Pada dasarnya yang di atasnya ini sini juga sama untuk menyelesaikan dengan 3x3, cuma nanti ada kondisi khusus karena kita ada pasangan yang menyebabkan kita akan menemui kondisi khusus itu karena kita punya baris yang terdiri dari 2 tumpukan. Jadi ini nanti kalau misalnya kita merubah posisi pasti nanti akan terjadi pasangan yang tidak bersesuaian, dan itu kondisi khusus itu harus diselesaikan dengan menggunakan rumus tertentu. Kita coba ini apakah nanti akan mendapatkan kondisi khusus atau tidak. Nanti kita tunggu penyelesaiannya di tutorial yang selanjutnya di part 3 ya, di bagian ketiga. Kenapa saya potong-potong biar nanti lebih terfokus pada bagian-bagian tertentu dan kita akan menyelesaikannya di bagian lain di video lain. Oke, baik, itu saja untuk menyelesaikan layer 1, layer 2 dari rubik 4x4. Semoga bisa dipahami ya penjelasannya. Saya rasa ini sudah cukup sederhana penjelasannya, apalagi bagi kalian yang sudah mahir dan sudah bisa menyelesaikan rubik 3x3. Oke, baik, sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya di part 3. Oke, dah.